Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran tematik tema ketiga, subtema kedua, pembelajaran kelima, manfaat tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menelaah terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan jenis dan fungsi batang. Yang kedua, membuat karya seni 3 dimensi. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca percakapan, Ibu akan bahas terlebih dahulu materi atau mengingatkan kembali materi yang kemarin. Tumbuhan terdiri dari bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalian tentu sudah mengetahui tentang akar dan daun kan? Tumbuhan bisa berdiri tegak karena ada batang. Kalian juga akan mengenal jenis-jenis batang dan fungsi dari batang. Sekarang kita baca dulu percakapan halaman 112 sampai 113. Kalian bisa membacanya dulu dalam hati. Setelah kalian membaca, sekarang coba kita lihat halaman 113. Kalau tadi kita sudah membaca percakapan, Melati sangat senang mendapat pengetahuan baru tentang jenis-jenis batang dari ibunya. Nah, setelah memperhatikan percakapan tadi, sekarang kita tuliskan nama tanaman pada tabel yang ada di buku tematik kalian halaman 113, diisi dengan benar, berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman kalian. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak. Kita lihat yang pertama. Berikut ini adalah ada 3 kolom. Kolom batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Kita isi nama tanaman-tanamannya. Seperti yang ada di dalam buku nomor 1 sudah ditulis ya. Untuk tanaman berbatang kayu, contohnya mangga. Untuk tanaman berbatang basah, contohnya bayam. Dan untuk tanaman berbatang rumput, contohnya padi. Yang kedua, tanaman lain yang berbatang kayu, contohnya adalah jambu. Yang berbatang basah, contohnya sawi. Sedangkan yang berbatang rumput, contohnya jagung. Yang ketiga, contoh lain dari tanaman berbatang kayu adalah rambutan. Sedangkan contoh lain dari tanaman yang berbatang basah adalah kangkung. Sedangkan tanaman yang berbatang rumput lainnya contohnya adalah tebu. Berikutnya lagi, contoh tanaman berbatang kayu atau batang berkayu adalah sawo. Dan tanaman berbatang basah, ubi jalar. Serta tanaman berbatang rumput, contohnya adalah ilalang. Contoh lainnya lagi bisa kalian baca ya pada slide yang ditampilkan dalam video ini. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fungsi bagian batang. Coba anak-anak perhatikan gambar. Batang pohon ketika kita belah seperti itu, seperti dalam gambar, akan berbentuk menjadi beberapa lapisan. Ada beberapa lapisan. Kita lihat, lapisan pertama yang paling tengah adalah lapisan empulur. Kemudian setelah lapisan umpulur adalah lapisan xilem, kemudian lapisan floem, kemudian kambium, korteks, dan yang paling luar adalah epidermis yang telah robek. Sekarang kita akan melihat satu persatu apa saja fungsi-fungsi bagian batang tersebut. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu ada di bagian paling luar. Fungsinya untuk melindungi batang dari kekeringan. Berikutnya adalah lapisan empulur yang terdapat pada bagian paling dalam pada batang tumbuhan. Bentuknya lunak, agak kering dan berongga kecil.
Empulur berfungsi untuk menyimpan nutrisi dan mengangkut nutrisi melalui batang, akar, dan daun. Berikutnya lagi adalah bagian phloem dan xilem yang fungsinya sebagai pengangkut air dan zat-zat hara dari akar ke daun. Dan satu lagi adalah kambium. Kambium fungsinya untuk menyalurkan zat-zat hara dari tanah menuju daun dan menyalurkan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang terakhir. Nah, berikutnya lagi adalah bagian tumbuhan. Kita akan lihat. Kalian bisa melihat pada halaman 115. Ada tabel, kemudian kita isi sama-sama ya. Kita akan menuliskan bagian tumbuhan yang sudah kalian amati. Kita lihat yang pertama, tanaman mangga, jenis akarnya akar tunggang. Bentuk daunnya menyirip dan jenis batangnya batang berkayu. Anak-anak, kalau tidak ada pohon di sekitar rumah, kalian bisa mencari informasi ini melalui Google atau melalui internet ya. Yang kedua, tanaman jambu, jenis akarnya akar tunggang, bentuk daunnya menyirip dan jenis batangnya berkayu. Tanaman bayam, jenis akarnya akar serabut, bentuk daunnya melengkung serta jenis batangnya batang basah. Tanaman berikutnya adalah tanaman kangkung, jenis akarnya akar serabut, bentuk daunnya melengkung dan jenis batangnya batang basah. Berikutnya adalah tanaman padi, jenis akarnya serabut, bentuk daunnya sejajar dan jenis batangnya batang rumput. Dan yang berikutnya adalah tanaman jagung, jenis akarnya akar serabut, bentuk daunnya sejajar, serta jenis batangnya batang rumput. Nah, setelah kalian memahami tentang bagian-bagian dari tumbuhan, coba kalian baca atau simak kembali apa fungsi dari akar, daun, dan batang ya. Materi berikutnya adalah membuat karya seni 3 dimensi. Nah, anak-anak, sudahkah kalian memahami apa itu karya seni 3 dimensi? Nah, karya seni 3 dimensi biasanya bisa kita raba, bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat karya seni 3 dimensi. Tugas ini yang kalian perlukan yang pertama adalah plastisin atau lilin mainan. Kita akan membuat benda yang ada di sekitar kalian menggunakan lilin mainan. Kalian bisa lihat buku kalian halaman 116. Siapkan dulu bahan-bahannya seperti plastisin, pisau atau cutter, sarung tangan plastik, kertas koran atau kardus bekas. Dan tetap minta diawasi orang tua ya, supaya kalian berhati-hati menggunakan cutternya. Untuk membuatnya, kita coba baca dulu halaman 116. Pertama-tama, kita ambil dulu satu jenis warna plastisin yang digunakan untuk membuat bagian badan vas bunga. Kita akan mencoba membuat vas bunga ya. Kemudian lakukan dengan teknik menggulung sehingga berbentuk tabung. Setelah itu, lakukan dengan teknik memotong pada bagian tengah dengan menggunakan pisau sehingga bagian tengahnya berlubang. Lalu, lakukan dengan teknik memijat pada bagian permukaan atas, dalam, dan luar sehingga membentuk vas bunga. Setelah rapi, buatlah hiasan pada dinding di luar vas bunga dengan warna lain. Lakukan dengan teknik mengukir atau menempel plastisin agar hasilnya lebih indah dan menarik. Nah, anak-anak, coba kalian buat hasil karya 3 dimensi
menggunakan plastisin. Kita buat yang mudah dulu, membuat vas bunga. Tugas ini nanti kalau sudah selesai difoto dan diupload di Google Classroom ya. Nanti ibu beri waktu sampai hari Minggu. Jadi kalian masih punya waktu nih, kalau hari ini belum sempat membeli plastisin, kalian bisa mencobanya besok kalau plastisinnya sudah dibeli. Nah, ibu beri waktu sampai hari Minggu. Jangan lupa hasilnya difoto yang jelas dan rapi, diupload di Google Classroom ya. Nah, itu tugas kalian hari ini. Jangan lupa dilakukan dan kerjakan tugas-tugas yang lainnya. Jika ibu terlalu cepat dalam video ini, kalian bisa pause kembali atau bisa putar ulang kembali videonya dari awal. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Selamat belajar, selamat membuat tugas, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, dan salam sehat.